Di awal film, kita akan diperkenalkan oleh seorang gadis yang tinggal di kota Greendale. Dirinya adalah manusia setengah penyihir. Ayahnya sendiri merupakan seorang penyihir dan ibunya merupakan seorang manusia. Gadis itu bernama Sabrina Spellman. Di season ini akan terjadi perselisihan antara Sabrina dengan para penyihir terkait dengan usianya yang ke-16. Di mana Sabrina harus memilih antara dunia manusia atau dunia penyihir. Usai menonton bioskop, Sabrina bersama teman-temannya yaitu Susie Putnam, Rosalind Walker, dan Harvey Kinkle yang merupakan pacar Sabrina. Tanpa sengaja di pintu keluar, mereka bertemu dengan gurunya yang bernama Ibu Mary Warkwell. Namun, karena sudah larut malam, Ibu Warkwell memutuskan untuk pulang lebih dulu. Di tengah perjalanan pulang, Ibu Warkwell merasa telah menabrak sesuatu. Saat dilihat, tidak ada siapapun. Namun, dari arah belakang muncul wanita misterius yang menghampirinya. Ibu Warkwell yang tidak tega pun berniat baik menolong dan membawa wanita misterius itu ke rumahnya. Berbeda dengan Sabrina yang pulang ke rumah Spellman diantar oleh Harvey. Layaknya sepasang kekasih yang baru berpacaran, Harvey memberikan kalung kepada Sabrina sebagai tanda rasa cintanya. Dan Sabrina pun dengan senang hati menerima kalung itu. Sabrina yang sedang dimabuk asmara pun menari dengan sangat senang. Scene pun kembali lagi kepada Bu Warkwell dan wanita misterius. Sesampainya di rumah, Bu Warkwell bertanya kepada wanita misterius itu, mengapa dirinya sendirian berada di tengah hutan yang terkenal sangat menyeramkan. Lalu Bu Warkwell bercerita bahwa hutan itu menjadi angker karena dahulu terdapat 13 penyihir yang dihukum gantung di tengah hutan pada tahun 1692. Bu Warkwell sendiri merupakan seorang guru sejarawan di SMA Baxter, sehingga mengetahui semua cerita sejarah. Setelah mendengar cerita dari Bu Warkwell, anehnya wanita misterius itu malah bertanya mengenai Sabrina. Dan Bu Warkwell pun menjawab mengapa wanita misterius itu bisa mengenal Sabrina. Dan tiba-tiba wanita itu menjelaskan bahwa dirinya sangat membenci ayah Sabrina karena sudah menghancurkan hukum suci penyihir karena menikahi manusia. Bu Warkwell yang kaget langsung berdiri. Namun, tiba-tiba wanita itu mengambil gunting dan menancapkannya ke leher Bu Warkwell dengan sihirnya. Dan Bu Warkwell pun tewas. Kemudian wanita misterius itu pun mendekati darah dari Bu Warkwell, lalu menyebutkan sebuah mantra dan merubah wujudnya menjadi Bu Warkwell. Jadi, sekarang kita bakal ganti nama Bu Warkwell menjadi Bu Mary ya, biar gak bingung. Pagi hari, seperti biasanya, Sabrina sarapan dengan bibinya yang bernama Hilda Spellman, Zelda Spellman, dan sepupunya yang bernama Ambrose Spellman. Di sini Bibi Zelda menyuruh Sabrina untuk memilih satu roh menjadi sahabatnya sebelum hari ulang tahunnya yang ke-16. Namun Sabrina menolak untuk memilih sahabat akrabnya. Dia akan mencoba mantra pemanggil sahabat akrab di hutan untuk mengetahui siapa yang akan sukarela menjadi sahabatnya. Bibi Zelda menyampaikan bahwa 3 hari lagi Sabrina akan dibaptis dalam kegelapan. Lalu Bibi Zelda meminta Sabrina untuk menyiapkan nama baptisnya. Dan Sabrina pun sudah menyiapkan namanya yang merupakan gabungan dari nama ayahnya yaitu Edward dan ibunya Diana menjadi Edwina Diana. Sebelum berangkat ke sekolah, Sabrina memutuskan untuk memasuki hutan terlebih dahulu dan mulai membacakan sebuah mantra sambil membunyikan lonceng untuk memanggil sahabat akrabnya. Bukannya sahabat akrab yang datang menghampiri Sabrina, melainkan 3 penyihir bersaudara yang terdiri dari Prudence, Dorcas, dan Agatha. Mereka sangat tidak menginginkan kehadiran Sabrina di sekolah akademi tak terlihat atau sekolah penyihir. Karena Sabrina merupakan keturunan dari manusia, dan mereka pun tiba-tiba mengelilingi Sabrina lalu membacakan sebuah mantra kutukan. Lalu mereka pun menghilang. Sabrina yang bingung pun langsung pergi dan menuju ke sekolah Baxter. Sesampainya di sekolah, Sabrina memutuskan untuk mandi agar menghilangkan kutukan dari 3 penyihir bersaudara.
Selesai mandi, Sabrina menghampiri Susi yang sedang menangis. Kemudian Susi curhat bahwa dirinya dibully oleh geng yang ada di sekolah Baxter. Sabrina yang tidak terima pun langsung menemui kepala sekolah untuk meminta keadilan. Tapi sayangnya, kepala sekolah yaitu Pak Haltron tidak menanggapi hal itu dengan serius. Kesal dengan tanggapan kepala sekolah, Sabrina pun bercerita kepada Harvey bahwa dirinya akan membuat sebuah organisasi yang akan melindungi siswi-siswi di SMA Baxter. Tiba-tiba, Bu Mary datang menghampiri mereka dan mengatakan akan membantu Sabrina dalam membentuk organisasi tersebut. Saat berada di ruangan Bu Mary, Sabrina bercerita bahwa dirinya ingin membuat sebuah organisasi yang melindungi siswi-siswi di sekolah Baxter. Bu Mary pun mendukung tindakan Sabrina. Namun, Bu Mary menjelaskan bahwa kepala sekolah tidak akan menyetujui hal itu. Kemudian Bu Mary menyuruh Sabrina untuk mengerjai kepala sekolah hingga membuatnya mengambil cuti panjang. Hal itu akan membuat Sabrina lebih mudah dalam membentuk organisasi, karena hanya dengan persetujuan dari wakil kepala sekolah. Di sini Sabrina pun langsung mempunyai sebuah rencana. Kemudian, scene beralih pada Bibi Hilda, di mana Bibi Hilda berbicara pada Bibi Zelda bahwa dirinya mendapatkan telepon untuk merias jasad seorang pemuda bernama Connor yang tewas ditikam. Menanggapi hal itu, Bibi Zelda tampak biasa saja dan malah tertawa. Di sini Bibi Zelda sudah merencanakan akan mengambil darah mayat Connor untuk pembaptisan Sabrina. Scene kembali lagi kepada Sabrina. Saat pulang sekolah, Harvey bertanya kepada Sabrina mengenai hari ulang tahun Sabrina yang ke-16 nanti. Sabrina yang bingung menjelaskannya, akhirnya memberitahu Harvey bahwa dirinya akan pindah ke sekolah lain tepat di hari ulang tahunnya, sehingga tidak akan ada perayaan apapun. Kabar pindahnya Sabrina membuat Harvey kaget dan bertanya, apakah Sabrina mempunyai masalah sehingga ingin pindah dari sekolah Baxter? Sabrina yang makin bingung pun akhirnya mengajak Harvey masuk ke dalam hutan untuk menceritakan sesuatu kepada Harvey. Sesampainya di dalam hutan, Sabrina bercerita bahwa dirinya akan dibaptis dalam kegelapan saat ulang tahun ke-16-nya nanti. Namun, Harvey masih belum mengerti dengan ucapan Sabrina. Dan saat Sabrina mengatakan bahwa dirinya merupakan setengah penyihir, Harvey pun langsung tercengang dan tidak dapat menerima bahwa pacarnya merupakan seorang penyihir. Saat Harvey ingin pergi, Sabrina pun langsung membacakan sebuah mantra untuk menghapus ingatan Harvey mengenai pembicaraan tentang dirinya yang merupakan seorang penyihir. Tiba-tiba, Harvey merasa kebingungan karena berada di dalam hutan bersama Sabrina. Lalu, Sabrina membuat alibi untuk mengalihkan perhatian Harvey. Sesampainya di rumah, Sabrina pun meminta Ambrose untuk membantu dirinya mengerjai kepala sekolah menggunakan laba-laba. Dan Ambrose pun dengan senang hati untuk membantu Sabrina. Kemudian Sabrina pun bercerita kepada kedua bibinya bahwa terdapat 3 penyihir bersaudara dari Akademi Seni Tak Terlihat yang tiba-tiba mengutuk dirinya. Bibi Hilda yang khawatir pun langsung menyuruh Sabrina untuk memecahkan sebuah telur. Dan Sabrina pun harus mandi air asin untuk menghilangkan kutukan dari 3 penyihir bersaudara. Mendengar hal itu, Sabrina pun memutuskan untuk mandi. Saat mandi, Sabrina tanpa sengaja malah ketiduran. Lalu Sabrina bermimpi dirinya berada di tengah hutan yang tanpa sengaja melihat ayah dan ibunya yang sedang meletakkan bayi di atas batu. Sabrina yang penasaran akhirnya menghampiri bayi tersebut. Dan ternyata terdapat 2 bayi, di mana satu bayi manusia dan satu lagi bayi manusia berkaki kambing. Sabrina yang kaget pun langsung terbangun. Kemudian Sabrina melihat ke arah jam dan langsung berlari keluar menghampiri Ambrose untuk mulai mengerjai kepala sekolah hingga trauma menggunakan laba-laba. Dan mereka pun mulai membacakan sebuah mantra dengan memasuki foto kepala sekolah ke dalam kandang laba-laba. Dan pada saat itu juga banyak laba-laba yang langsung menyerang kepala sekolah. Setelah rencananya selesai, Sabrina pun masuk ke dalam kamarnya. Betapa terkagetnya Sabrina karena adanya hembusan angin yang sangat kencang dari jendelanya yang sudah terbuka. Sabrina pun menutup jendelanya. Tiba-tiba terdapat makhluk yang sangat menyeramkan. Namun saat didekati, makhluk itu berubah menjadi seekor kucing. Dan ternyata itulah sahabat akrab dari Sabrina. Saat sarapan, Sabrina pun memperkenalkan sahabat akrabnya yaitu Salem kepada keluarganya.
Di sini Sabrina mengatakan ingin menunda pembaptisan dirinya, namun ditolak mentah-mentah oleh kedua bibinya karena akan ada gerhana bulan darah dan itu hanya terjadi 66 tahun sekali. Sabrina yang masih kesal dengan jawaban kedua bibinya akhirnya mengobrol dengan Ambrose di teras rumah. Ambrose mengatakan bahwa hadiah euforia akan hilang bila Sabrina dibaptis. Sehingga Ambrose menyuruh Sabrina untuk mendapatkan malu-malus sebelum hari pembaptisannya tiba. Jadi malu-malus itu seperti buah apel, namun dapat menunjukkan masa depan seseorang yang memakan buah tersebut. Sabrina yang mendengar penjelasan Ambrose pun langsung tertarik dan pergi mencari buah itu. Dan ternyata ada seekor burung gagak yang sedang menguping pembicaraan Ambrose dan Sabrina. Dan itu adalah sahabat akrab dari Bu Mary. Sehingga Bu Mary mengetahui rencana Sabrina mengenai malu-malus. Sesampainya di sekolah, Sabrina mengetahui bahwa dirinya berhasil membuat kepala sekolah menjadi trauma, sehingga kepala sekolah mengambil cuti selama 3 hari. Sabrina yang mendengar hal itu pun tidak mau menyia-nyiakan kesempatan, dan langsung menemui wakil kepala sekolah untuk menyetujui adanya organisasi WK. Dan mereka pun mendapatkan izin untuk membentuk organisasi tersebut. Scene beralih kepada Ambrose yang sedang memeriksa keadaan White Connor. Tetapi tiba-tiba Ambrose memanggil semua bibinya untuk ikut bersamanya. Saat mereka berkumpul, Ambrose mulai menyuntik lengan Connor untuk mengambil darahnya. Namun tidak ada darah sama sekali pada Connor. Dan mereka pun mulai gelisah apakah Connor merupakan seorang penyihir seperti mereka dan apakah ada pemburu penyihir di sekitar mereka. Lalu mereka pun tetap sepakat Sabrina harus dibaptis agar terhindar dari pemburu penyihir. Kemudian scene kembali kepada Sabrina, di mana Sabrina dan Harvey pun pergi ke taman pohon apel. Sesampainya di sana, Sabrina dan Harvey pun berpencar. Sabrina pun mulai masuk ke dalam pohon apel tua yang dikelilingi oleh labirin jerami. Dan datanglah burung gagak yang memantau Sabrina. Saat Sabrina mulai kebingungan dengan labirin jerami itu, dari arah belakang tiba-tiba Sabrina diserang oleh monster jerami. Dan ternyata itu semua perbuatan dari Bu Mary yang tidak menginginkan Sabrina untuk memetik apel tersebut. Monster jerami itu pun terus mengejar Sabrina hingga akhirnya dikalahkan oleh Salem. Sesampainya di pohon tua, Sabrina melihat dan menemukan apel yang sudah matang. Tanpa pikir panjang, Sabrina pun langsung memetik dan memakannya. Dan saat itu juga, apel itu berubah menjadi busuk, lalu membawa Sabrina ke masa lalu, di mana terdapat para penyihir yang digantung dan terdapat monster di dalam pohon tersebut yang ingin menyerang Sabrina. Ketika Sabrina pun langsung memutahkan apel tersebut dan semuanya pun kembali seperti semula. Kemudian Harvey pun datang dan menegur Sabrina, lalu mengajaknya untuk pulang. Ketika Sabrina sampai di rumah, dirinya dipanggil untuk menuju ke ruang tamu. Dan ternyata sudah ada Faustus Blackwood yang merupakan pendeta tinggi dari gereja kegelapan. Pendeta ini datang untuk meyakinkan Sabrina agar tetap ingin dibaptis.